Tuhan. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi kita semua. Sebelum memulaikan ibadah, saya akan menyampaikan informasi bagi saudara. Bagi jemaat yang rindu dan mau berkomitmen menjadi anggota jemaat di tempat ini, saudara dapat mengisi link yang ada di akun media sosial GBI Wotuar dan saudara dapat menghubungi kontak person yang ada. Jadwal Menara Doa setiap hari Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2. Terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa bersama-sama. Demikian informasi untuk Anda. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pagi ini, boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita ada di rumah Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari ekspresikan cintamu, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat pujian kami pagi hari ini Tuhan. Kami menserahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau sertai. Biar kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau suci kuduskan hati pikiran kami. Biar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau mulia dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dibu. Boleh sambil angkat tanganmu sama Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia dan ajaib Tuhan. Sama-sama katakan. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, 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 mulia bagi anak domba. Sambil angkat tanganmu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk
selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia dalam hidup kami, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi buat Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan yang akan memerintah, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kasih tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja kami yang hidup Tuhan. Sebab itu hati kami bersuka cita, kami mau meninggikan nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan pertolongan Tuhan, boleh lambaikan tangan menjemah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau baik dalam hidup kami. Katakan, apakah kau payah mencari-cari? Amin. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala susahmu pada Yesus. Bawalah segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah. Yang berserah sama Tuhan, lambaikan tangan sama-sama katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Amin. Segala beban yang menindih hidupmu, oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Engkau ganti duka kami jadi sukacita Tuhan, menjadi suka. Haleluya. Tak pernah dia janji, tak pernah dia janji kan panas. Dan Engkau tidak pernah berjanji Tuhan, tak pernah dia janji selalu akan hujan. Tapi Engkau berjanji, tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas, bila topan ganas melandamu. Yang berserah sama Tuhan, lambaikan tangan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu, oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka
menjadi suka. Sekali lagi katakan, serahkanlah, 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 kami berserah Tuhan. Amin. Segala beban yang menindih hidupmu, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Musik memuji Tuhan. Engkaulah pusat kegirangan kami Tuhan. Engkau gantikan duka kami jadi tari-tarian Tuhan. Sama-sama, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jemaat Tuhan saja sambil tepuk tangan. Serahkanlah, serahkan pada Tuhan, serahkan pada, amin. Segala yang berserah sama Tuhan, sama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Engkau ganti segala duka jadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara yang pertama melalui kantong persembahan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan kedua. Untuk diakonia, saudara dapat memasukkan persembahan saudara dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita memberi, sekali lagi mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah kami, Allah Immanuel, yang selalu beserta dengan kami. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, biar boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu secara khusus untuk di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang menjalankan persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Hai jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Santai Update 14 Agustus 2022. Informasi untuk ibadah raya anak Bethel Kids akan disertai dengan pengurapan minyak. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, maka GBI Wotwar akan melaksanakan kegiatan Semarak 17 Agustus 2022. Cerdas Cermat Alkitab Antar Fokus akan diadakan pada hari Selasa 16 Agustus 2022 pukul 18.30. Masing-masing fokus, baik fokus umum, youth, trust, dan pro excellent, mengutus 3 orang untuk mengikuti Cerdas Cermat. Masing-masing fokus wajib mempersiapkan yel-yel untuk mendukung para wakilnya mengikuti lomba dan menggunakan dress code sesuai fokus masing-masing. Yel-yel terbaik akan mendapatkan hadiah menarik. Jalan Sehat akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2022 start pukul 5.30 pagi dari halaman parkir belakang GBI Wotwar dengan dress code merah putih.
Jalan sehat ini terbuka bagi seluruh jemaat dan tersedia door prize menarik bagi setiap peserta jalan sehat. Setelah jalan sehat akan diadakan senam sehat bagi seluruh peserta dan berbagai lomba lainnya seperti lomba alat 17 Agustus untuk anak-anak, lomba fashion show dengan tema daur ulang yaitu menggunakan bahan yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain. Masing-masing fokus mewakilkan 1 atau 2 orang untuk mengikuti lomba ini. Penilaian lomba adalah kreativitas, penguasaan busana, dan ekspresi. Semua lomba yang diadakan akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Mari seluruh jemaat untuk ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun bersama GBI Mutual Palu. Bagi jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, diakonia, misi penginjilan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya melalui transfer bank, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pengembangan gereja, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut ini. Berjuanglah dan bangkitlah menjadi pahlawan untuk memperjuangkan lawatan Allah bagi keluarga, gereja, kota, dan bangsa kita. Happy Sunday, God bless. Haleluya, mari siapkan hatimu saudara, kita akan sembah Dia. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sama-sama nyanyikan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nyanyikan sekali lagi saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kami kuat Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, bahkan di tengah badai sekalipun kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, sebab pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Amin. Di tempat maha tinggi ku
rajaku, raja dengan sayapmu, dengan sayapmu kami akan terbang. Di tengah hidup ku tak menyerah, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Percaya di tengah-tengah badai sekalipun ada kekuatan dari Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat yang maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, tanda kami berserah kepadamu. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sebab Dia pertolongan kita. Engkau pertolongan kami. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau. Biar Roh Kudus yang puaskan kami, puaskan kami, Kau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya. Sembah Tuhan. Kami akan terbang seperti Raja Wali, mengatasi badai hidup kami. Mari datang sama Tuhan. Dia sumber kekuatan.
sampai selamanya Tuhan baik, sampai selamanya Tuhan setia bagi kami. Oh Tuhan, Yesus sumber, Allah sumber, Jesus sumber. Pertolongan kami datangnya daripadamu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Hari ini kami bisa kuat, kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kami saat ini Tuhan, kami mengalami badai sekalipun, kami percaya kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang dahsyat dan perkasa itu selalu ada menyertai kami. Engkau perlindungan kami, Engkau pertolongan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kami. Mari Engkau jemaat Tuhan yang percaya, mari berdiri bersama, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Immanuel, angkat tanganmu. Immanuel, katakan, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Saya rindu, mari angkat tinggi tanganmu dua-dua, katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, kau kuatkan, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan. Amin. Dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman, lagi dengan iman, kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan. Dalam kesesatan kami Tuhan, dan kau buktikan kau setia. Amin. Kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
apapun musim yang kami lalui, kami percaya Engkau Immanuel bagi Yes. kami. Amin. Engkau tidak pernah sekalipun bahkan sedetik pun meninggalkan kami. Ya Yesus. Tapi di mana kami melangkahkan kaki, di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sejauh ini. Hidup kami hanya topangan kasih karunia Tuhan semata. Kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Ya Yesus. Bahkan hari ini kami juga rindu, kami haus akan firman Tuhan. Ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami. Ya Kami mau buka pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk diisi, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, baik hamba-Mu bahkan kami semua. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Berkaryalah pagi hari ini bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saudara, bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Saya percaya ibadah itu mengandung janji firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Sebab ibadah itu berdampak bukan hanya di kehidupan saat ini, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Saudara bersyukur minggu kemarin saya dapat kesempatan ke Turki, saudara, mengunjungi 7 jemaat. Minggu kemarin saya baru pulang, ini pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya ini sebuah kasih karunia buat saya secara pribadi. Karena biasa kalau kita buat tur ke Israel, kali ini kita buat ke Turki. Biasanya kalau kita ke Turki itu atau ke Israel, dominan banyakkan jemaat yang di Palu. Misalnya 10 atau 15 pembimbing rohaninya pasti dari gereja ini. Kalau bukan Bu Gembala atau Ibu Lydia. Nah ini di Turki saya dapat kasih karunia karena mungkin dari Palu itu orangnya tidak banyak. Hanya 4 atau 5 orang. Tapi dari travelnya kasih kepercayaan untuk jadi tour leadernya, pembimbing rohaninya. Nah ini kali pertama saya ke Turki saudara. Saya banyak belajar tentang 7 jemaat mula-mula. Kalau ke sana saya punya ekspektasi itu seperti ke Israel. Wah kita akan dapat banyak sesuatu yang luar biasa. Banyak akan lihat sejarah-sejarah gereja. Kita akan banyak melihat peninggalan-peninggalan kekristenan. Tapi pas sampai agak di luar ekspektasi. Karena 7 jemaat itu tinggal puing-puing, tinggal runtuhan, tinggal cerita, tinggal sejarah yang diceritakan oleh guide tour lokal di sana. Karena hari ini kekristenan di Turki itu kurang dari 1%. 0, saudara, padahal di situ lahirnya gereja-gereja. Di situ para rasul-rasul Tuhan memberitakan firman Tuhan sampai kekristenan tersebar ke berbagai penjuru dunia hari ini. Nah, di sana masih banyak peninggalan-peninggalan. Misalnya di sana ada rumah Ibu Yesus, Bunda Maria. Jadi ketika Yesus disalibkan, terangkat ke surga, Bunda Maria kan dititipkan sama Rasul Yohanes. Kemudian Rasul Yohanes pelayanannya di daerah Turki saudara, di Asia Kecil. Saat ini Turki. Nah di sana masih ada rumah yang dipercaya ini rumah tinggal yang ditinggali oleh Bunda Maria. Multimedia bisa bantu saya. Nah selain rumah dari Bunda Maria, di sana juga itu ada kuburan dari Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes itu dia dikubur di sana. Kemudian ketika dia mendapat pewahyuan daripada Tuhan menulis kitab Wahyu, dia mati di Asia Kecil, di Turki. Nah bahkan katanya Bunda Maria itu pun mati di sana. Tapi kuburnya tidak diketahui. Sampai hari ini orang tidak tahu di mana Rasul Yohanes dikatakan yang mengubur. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu dia dikubur di mana. Saudara-saudara kita yang Katolik percaya kalau Bunda Maria itu Tuhan angkat. Nah di sana juga ada peninggalan kuburan salah satu murid Yesus, Filipus, di daerah Hierapolis, Pamukkale kalau saudara ke sana. Kemudian yang paling terkenal di Istanbul itu dulu gereja Hagia Sophia. Dulu gereja Hagia Sophia, sekarang jadi masjid. Dulu pernah jadi perpustakaan, sekarang jadi masjid. Kalau saudara masuk ke dalam, seperti masjid memang saudara.
itu masih banyak ornamen-ornamen kaligrafi Islam. Tapi kalau saudara lihat di kubah besar itu sebenarnya di ujung sana di arah kiblat mereka itu ada kain yang menutup. Karena di situ masih ada lukisan gambar Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak berani coret atau barangkali hapus. Karena menurut mereka itu pun peninggalan sejarah, punya nilai seni yang amat mahal. Jadi mereka tutup. Jadi kalau saudara masuk di berbagai sisi di Masjid Hagia Sophia masih ada gambar-gambar peninggalan kekristenan. Nah itu cerita tentang Turki saudara. Nah di sini lahir 7 jemaat. Turki ini Asia kecil pada waktu itu berperan besar dalam kekristenan. Kalau sekarang kita punya Alkitab itu dikanonisasi atau disusun kembali. Itu konsilinya itu di Asia kecil. Kita kenal konsili Nicea, Konstantinopel 1, 2. Itu lahir dari Asia kecil. Nah kalau kita lihat petanya saudara memang ini agak dekat-dekat. Tapi kalau saudara ke sana lumayan juga perjalanan naik bisnya. Ada yang 2 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam saudara. Karena ini semua masuk wilayah Turki. Jadi mulai dari Pergamus, kemudian Tiatira, Smyrna, Sardis, Philadelphia, Efesus, kemudian Kolose, Laodikia. Itu semua petanya saudara. Nah hari ini saya mau bawa oleh-oleh kepada saudara, saya mau bagikan firman Tuhan. Dari salah satu ke-7 jemaat itu, yaitu jemaat Laodikia. Nah jemaat Laodikia ini saudara, ini jemaat yang sangat makmur, sangat kaya. Tetapi Laodikia ini hampir sama sekali Tuhan tidak puji. Tapi justru Tuhan tegur amat keras. Tapi di situ dikatakan bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Artinya Tuhan sangat mengasihi meskipun orang-orang ini mungkin melakukan sesuatu yang amat saya katakan menjijikan buat Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan Tuhan kasih sebuah teguran, sebuah firman Tuhan secara khusus untuk jemaat ini supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dari jemaat ini, Laodikia ini kita mau belajar tentang sebuah tema kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema Kristen sungguh-sungguh versus Kristen suam-suam kuku. Kristen sungguh-sungguh versus Kristen suam-suam kuku. Nah saudara, Laodikia itu nama dari istri yang mendirikan kota Laodikia. Laodikia itu didirikan oleh Raja Likus. Nah ketika dia mendirikan kota Laodikia ini, dia punya tujuan bahwa kota ini harus jadi kota benteng penunjang untuk pertahanan. Garis depan pertahanan, kota benteng. Tapi persoalannya begini saudara, kalau dia mau jadi kota benteng, ada satu persoalan di Laodikia ini. Laodikia ini tidak punya sumber air. Sehingga kalau dia mau dapat air, dia harus buat pipa-pipa besar, tadi ada gambarnya saudara. Pipa-pipa besar untuk mengalirkan air ke Laodikia. Jadi mereka ambil air dari Hierapolis, kemudian air dari Kolose. Jadi mereka sudah buat pipa-pipa besar dari beton saudara, itu kemudian dikubur di dalam tanah. Ada yang mereka buat tiang-tiang penyangga seperti jembatan untuk mengalirkan air ke kota ini saudara, ke Laodikia. Nah karena mau dijadikan kota pertahanan, dia riskan kalau dijadikan kota pertahanan. Karena kalau musuh menyerang, sumber air mereka ditutup, kota ini bisa terisolasi, masyarakatnya dehidrasi. Bahkan kalau masyarakatnya sudah tidak punya air, lambat laun pasti akan kalah. Sehingga berubahlah tujuan kota ini tidak jadi kota untuk benteng pertahanan, tapi jadi kota ekonomi. Karena jadi kota ekonomi, pada masa itu kota ini maju amat pesat dan amat kaya, amat makmur. Dan di situ ada gereja Tuhan, jemaat Laodikia. Nah dari jemaat Laodikia ini kita mau belajar apa itu orang Kristen sungguh-sungguh, apa itu orang Kristen suam-suam kuku. Nah kita melihat yang pertama, ciri orang Kristen yang suam-suam kuku. Cirinya seperti apa orang Kristen suam-suam kuku? Sebelumnya kita buka pembacaan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana ciri-cirinya orang-orang Kristen yang suam-suam kuku itu seperti apa. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Saya baca, saudara bisa menyimaknya. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Sampai di sini saudara kita baca. Saudara, ini firman Tuhan. Kalau di sini dikatakan tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat, itu pimpinan jemaat yang dimaksud. Firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Para teolog sepakat, ketujuh jemaat itu surat dari Tuhan Yesus, dari Tuhan diwahyukan kepada Rasul Yohanes. Saudara, begini, jemaat Laodikia ini Tuhan tegur amat keras. Ciri-cirinya yang pertama, jemaat yang suam-suam kuku itu seperti apa? Mereka berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Saudara lihat di ayat 15, Tuhan katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa jemaat ini Tuhan bilang akan Tuhan muntahkan? Karena mereka suam-suam kuku. Laodikia, orang Manado bilang suam-suam kuku itu lau-lau. Mungkin lantaran lao dekia, jadi orang Manado bilang lau-lau. Saudara, begini, firman Tuhan itu harus kita mengerti, kita pahami begini, bahwa firman Tuhan itu harus bisa kita mengerti sejak ketika Tuhan firmankan kepada jemaat pertama. Kenapa Tuhan bilang menyinggung atau memakai metafora suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin? Karena begini saudara, ceritanya dari kota Laodikia tadi. Jadi kota ini tidak punya sumber air, mereka ambil air dari Hierapolis. Hierapolis ini sekarang Pamukkale itu sumber airnya panas saudara. Kemudian di sebelahnya ada Kolose. Ini sumber airnya dingin. Ketika air panas ketemu di Laodikia, panas dan dingin itu jadi suam-suam kuku. Nah, air yang suam-suam kuku itu butek saudara, tidak jernih. Kandungan mineralnya tinggi. Sehingga kalau orang minum rasanya tidak enak, bahkan bisa buat orang mual. Sehingga kalau orang minum, orang akan memuntahkan. Nah, metafora ini yang Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan keadaan jemaat Laodikia. Jadi Tuhan bilang begini, kamu ini tidak panas. Kamu ini juga tidak dingin. Alangkah baik kalau kamu panas atau dingin. Jadi Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara pernah makan sesuatu yang saudara tidak suka atau itu tidak enak? Saudara, kalau di MasterChef ya, kalau masakan yang tidak enak, kalau juri sampai lepe makanan itu atau muntahkan, wah itu bahaya saudara. Itu sesuatu yang tidak enak, tidak bisa dinikmati. Nah, kehidupan jemaat Laodikia di mata Tuhan itu tidak bisa Tuhan nikmati. Tuhan tidak senang. Tadi saya bahasakan Tuhan jijik dengan kehidupan mereka. Kenapa bisa demikian? Apakah jemaat ini melakukan satu dosa yang besar? Nah, saudara, kita melihat begini, ada istilah Tuhan bilang, hendaklah engkau panas. Panas itu artinya saudara, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia sepenuh hati sama Tuhan. Pokoknya dia full sama Tuhan. Itu panas. Kalau dingin itu menurut para penafsir Alkitab, dingin itu orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Sama sekali tidak suka sama Tuhan. Sama sekali tidak menginginkan Tuhan. Jelas.
Tetapi yang suam-suam kuku, ini tidak jelas saudara. Dia sepertinya ada bersama dengan Tuhan, tapi satu sisi dia juga ada kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang panas tempatnya ada di dalam gereja. Orang yang dingin tentu ada di luar gereja. Orang yang suam-suam kuku di mana saudara? Di mana? Halaman gereja. Dalam gereja. Orang yang suam-suam kuku, dia ada di dalam gereja. Dia bisa saja terlihat aktif secara rohani. Dia bisa saja terlihat aktif melayani. Dia bisa jadi singers, dia bisa jadi worship leader, dia bisa jadi aktivis gereja. Bahkan mungkin Tuhan karuniai, dia bisa berkhotbah. Dia bisa aktif di WBI, The Kings. Dia bisa aktif jadi pengurus gereja. Dia bisa punya kehidupan yang terlihat rohani. Tetapi sesungguhnya yang dia lakukan itu, yang dia kerjakan itu berpusat untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Tuhan. Suka-suka dia mau pelayanan terserah dia. Dia mau masuk gereja terserah dia. Tapi kalau dia mau melakukan dosa, dia melakukan sesuatu yang dia suka terserah dia. Jadi apapun yang dia kerjakan motivasinya, orientasinya bukan untuk Tuhan. Bukan bagi Tuhan, tetapi untuk kepuasan dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Bukan semata-mata untuk Tuhan. Saudara, salah seorang teolog Adam Clarke bilang begini. Orang suam kuku bukan orang kafir. Tapi juga bukan orang Kristen. Bukan orang baik, tapi juga bukan orang jahat. Tidak disesatkan oleh ajaran palsu. Tapi mereka bukan juga suka akan kebenaran. Singkatnya mereka ini tidak peduli atau acu tak acu dan tidak peduli apakah kekafiran atau kekristenan yang menang. Jadi dia mau dibilang jahat, dia tidak jahat saudara. Tapi dia mau dibilang baik, dia tidak juga baik. Dia mau dibilang kafir, tidak percaya Tuhan, dia ada di gereja. Dia mau dibilang sesat, tidak saudara. Tapi dia mau bilang juga hidup dalam kebenaran, tidak juga. Karena buat dia, apa yang dia suka dengar, ya dia dengar. Kalau dia tidak suka, dia abaikan. Nah orientasinya, orang yang suam-suam kuku, salah satu ciri yang pertama, berpusat pada diri sendiri, selfish, bukan kepada Tuhan. Saudara, ini orang yang suam-suam kuku, ini ciri yang amat bahaya kalau ini terjadi atau kita alami dalam kehidupan kita. Karena apapun saya percaya yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi manakala apapun yang kita kerjakan menjadi berubah tujuannya bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, hati-hati. Mungkin kita sedang terkena sindrom yang namanya suam-suam kuku. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua saudara, orang yang suam-suam kuku itu dia lebih mengutamakan hal jasmani, keduniawian daripada hal-hal yang bersifat rohani. Dia mengutamakan hal-hal yang sifatnya jasmani, duniawi daripada rohani. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu. Ini di mata Tuhan. Bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara begini, jemaat Laodikia tadi saya katakan kalau kita mau melihat kehidupannya dikatakan orang yang sukses. Mereka orang yang makmur dan berhasil. Kenapa saudara? Mereka punya resource sumber daya yang banyak untuk kesuksesan mereka. Laodikia ini penghasil kain wool yang unik dan bagus pada masa itu. Kenapa? Wool itu terbuat dari bulu domba. Tapi di Laodikia itu terbuat dari domba yang hitam. Pada waktu itu jarang ada domba hitam. Jadi Laodikia produksi wool berwarna hitam. Nah kalau hari ini kita kenal Paris itu kota fashion, pada masa Romawi pada saat itu Laodikia ini kota fashion. Kenapa? Karena di Laodikia itu sudah ada pabrik-pabrik tekstil, kain yang halus sutra, linan ya, lenin. Itu lenan ya. Itu kalau orang Laodikia ada di kerumunan, misalnya dia jalan-jalan ke Roma, nampak oh ini orang Laodikia. Outfitnya pasti necis sekali, pasti parlente sekali, pasti terlihat sangat mahal. Karena di sana ada pabrik tekstil, pabrik-pabrik pakaian.
Tidak hanya itu, mereka penghasil emas. Jadi mereka punya banyak emas, saudara, punya banyak perhiasan. Nah, Romawi pada saat itu membentuk sebuah kota ekonomi, kota perbankan, itu Laodikia. Jadi surat-surat hutang dari pemerintah Roma, dari bank-bank Roma itu disalurkan oleh bank-bank yang ada di Laodikia. Mereka punya mata uang sendiri. Jadi mereka sudah punya koin, mata uang untuk alat tukar, alat bayar waktu itu. Jadi mereka secara ekonomi maju. Kemudian secara akademik, medis, mereka juga hebat. Ada banyak dokter-dokter terkenal dari Laodikia. Jadi kalau orang bicara ilmu medis, pasti mereka akan bilang ke Laodikia. Laodikia ini penghasil juga obat-obatan, saudara, farmasi. Mereka punya salep mata yang terkenal. Mereka punya salep telinga. Jadi semua hal mereka punya, mereka ada. Jadi jemaat yang ada di Laodikia, sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, mereka orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan, tidak kekurangan secara materi. Tapi di sini kelemahan mereka. Karena mereka lebih berfokus kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Yang hal-hal yang sifatnya duniawi, mengabaikan hal-hal yang sifatnya rohani. Saudara, teguran Tuhan amat keras. Menurut orang Laodikia, mereka berpikir mereka itu kaya, dikatakan. Mereka kaya. Mereka berpikir mereka punya segalanya. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, engkau pertama melarat. Kemudian engkau kedua malang. Engkau miskin, buta dan telanjang. Saudara, kekayaan yang mereka banggakan di mata Tuhan tidak ada apa-apanya. Kepintaran mereka dalam bidang farmasi, Tuhan bilang mereka buta. Itu untuk menyindir salep mata yang mereka banggakan. Kemudian Tuhan katakan mereka telanjang. Karena mereka bangga dengan apa yang mereka pakai, apa yang mereka punya. Saudara, apa yang kita banggakan hari ini? Mungkin apa yang kita bangun hari ini, saya percaya itu semua dari Tuhan. Jangan kita bangga-banggakan akan hal itu. Banggakan Tuhan yang memberi. Saudara, jemaat ini dicerca atau dikritik sama Tuhan karena mereka lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Saudara begini, Tuhan Yesus ketika dia dicobai, dia berpuasa, kemudian dia dicobai oleh iblis. Begini saudara, berpuasa itu perkara rohani. Tapi apa yang iblis pakai? Iblis pakai cara duniawi atau hal-hal jasmani untuk mencobai Yesus. Apa iblis bilang? Ubah batu jadi roti. Roti, perkara jasmani. Dia bawa ke bumbungan bait Allah, dikasih tentang kekuasaan. Ini perkara duniawi, perkara jasmani. Saya mau bilang begini, kalau iblis bisa pakai cara itu untuk mencobai Yesus, dia akan pakai cara yang sama untuk saya dan saudara. Bagaimana dengan gereja Tuhan hari-hari ini? Apakah gereja Tuhan hidup secara rohani atau justru cenderung secara duniawi? Saudara, orang Kristen sungguh-sungguh pun tidak kebal akan dosa. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Orang Kristen bisa tapalisi dengan keduniawian. Saudara, di situ kalau saudara lihat di slide saya, ada sindrom namanya, satu sindrom orang merasa kaya saudara. Dia merasa saking mapan secara finansial, namanya afluensa. Sehingga dia tidak bisa lagi membedakan benar atau salah. Jadi remaja ini, orang Amerika ke Meksiko, dia mabuk berat, kemudian dia tabrak 4 orang mati. Tapi dia tidak merasa apa-apa. Dia bilang, ya udah kalau mati, ya nanti saya ganti. Saya akan ganti rugi berapa. Wah ini saudara, dia tidak lagi bisa membedakan mana benar, mana salah. Karena saking uangnya terlalu banyak, dia anak konglomerat. Jadi orientasinya susah lagi dia mau bedakan apa itu kebenaran, apa itu kesalahan. Nah pertanyaan saya begini saudara, bagaimana dengan gereja? Gereja bisa enggak kena sindrom ini? Hamba-hamba Tuhan bisa enggak? Saudara lihat berita ini. Berapa tahun yang lalu, 2013 atau 2014, pendeta terkenal di Korea Selatan, jemaatnya ratusan ribu, dia divonis penjara 3 tahun dan dianggap bersalah karena telah menipu gereja atau menggelapkan uang gereja sebesar 13,1 miliar won atau setara 143 miliar. Dan melakukan penggelapan pajak sebesar 3,5 miliar.
David Yongicho, hamba Tuhan yang besar. Tidak luput dari cobaan yang namanya kekayaan keduniawian. Saudara, kemudian di Singapura kita kenal gereja yang amat besar, City Harvest Church. Namanya Pastor Konghi. Pastor Konghi pun divonis 8 tahun penjara karena menggelapkan dana gereja untuk kepentingan karir istrinya. Berapa saudara yang dia gelapkan? Kurang lebih 35,5 juta US dollar atau sekitar 484 miliar. Saudara, ini kondisi yang amat bahaya. Ketika kita diberkati, itu baik, itu bagus. Saya percaya Tuhan mau kita hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan mau saudara kaya. Tapi Alkitab bukan hanya berbicara tentang kekayaan jasmani. Tapi Alkitab juga lebih menekankan tentang kekayaan yang bersifat rohani. Karena kekayaan yang bersifat jasmani itu suatu saat akan habis. Tapi kalau kita membangun kehidupan kita dengan kekayaan yang bersifat rohani, ini sifatnya kekal, tidak akan ada habisnya. Saudara, gereja-gereja saat ini kalau jualannya tentang kekayaan, kemakmuran, berkat, orang pasti rame. Sebenarnya tidak salah. Cuma jangan itu yang menjadi penekanannya. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajar semata-mata kita diberkati, alami mujizat pertolongan Tuhan. Di Turki juga saya belajar, ternyata kekristenan bertumbuh bukan lewat kekayaan atau berkat, tapi lewat penderitaan. Ada bagian yang harus kita ambil dalam penderitaan Kristus, supaya kita dibentuk jadi sempurna seperti Tuhan. Jadi segambar dengan Kristus dalam kemuliaannya. Jadi saudara, ciri yang kedua, orang yang suam-suam kuku, dia lebih fokus kepada hal-hal jasmani daripada rohani. Yang ketiga saudara, orang yang suam-suam kuku itu sombong, tidak memerlukan Tuhan. Ini gambarnya, wow murah banget. Indra Kents. Atau kali dia bilang, Tuhan itu bingung untuk miskinkan dia. Nggak lama setelah itu saudara, ditangkap polisi, habis kekayaannya. Saudara, orang sombong itu cepat naiknya, tapi akan cepat pula jatuhnya. Perdana Menteri Singapura bilang begini, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di puncak gunung, dia di atas melihat orang kecil, tapi dia lupa orang yang di bawah juga melihat dia kecil. Apalagi Tuhan melihat dia. Saudara, jemaat Laodikia tahun 61 setelah Masehi dialami gempa bumi yang besar. Ketika gempa bumi yang besar, ini bukan cuma kena Laodikia, tapi kena juga Philadelphia, kena juga Sardis. Philadelphia dibantu oleh pemerintah Romawi. Kemudian datang ke Laodikia. Laodikia kan lagi gempa besar, kayak kita mungkin gempa Palu 2019. Kita bantu ya. Laodikia bilang apa? Nggak usah, kami tidak perlu bantuan apa-apa, kami bisa sendiri. Kalian perlu apa? Nanti kita yang bantu. Woi, sombong sekali orang Laodikia saudara. Karena memang buat mereka tidak perlu apa-apa. Kalau mereka datang ke gereja, mungkin kalau saudara ada orang datang ke gereja, bukan bergumul, Tuhan tolong cicilan bulan depan mau dibayar, Tuhan tolong biaya rumah sakit harus saya bayar. Tapi orang Laodikia tidak ada pergumulan seperti itu, sehingga dia tidak menganggap penting atau butuh untuk Tuhan. Saudara, ini orang yang sombong, dia merasa tidak perlu Tuhan. Nah saudara, kalau ini ciri-cirinya sudah 3, masuk gak kita di dalamnya? Cross check sendiri. Saudara, sekarang kita lihat begini. Saya coba bahas dengan cepat. Kalau tadi ciri-ciri orang yang suam-suam kuku, sekarang bagaimana ciri-cirinya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia mau buka hati dan jadikan Kristus Yesus Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia pasti akan membuka hati untuk Tuhan. Dia akan mengizinkan Tuhan masuk. Tidak hanya masuk, tapi Tuhan ambil alih seluruh aspek kehidupannya. Pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya, anak-anaknya, bisnisnya. Semuanya biarkan Tuhan yang pegang kendali. Saudara, ada lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu. Itu dilukis sama namanya Holman Hunt.
Ini gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu. Satu kali Holman Han lukis, kemudian dia panggil teman-temannya ke rumah. Coba lihat ini lukisan yang baru saya lukis. Coba kamu perhatikan apa yang kurang dari lukisan ini. Kemudian seorang teman bilang, bro kayaknya ada yang kurang. Tidak ada gagang pintunya. Kemudian David bilang begini, Holman Han bilang begini. Saudara, brother, memang sengaja saya tidak lukis sebuah gagang pintu. Karena ketika Yesus mengetuk, dia tidak akan mendobrak masuk, memaksa masuk. Harusnya gagang itu berada di dalam. Kitalah yang harus membukakan pintu bagi dia. Orang yang sungguh-sungguh, dia mau buka hati bagi Kristus. Dan dia izinkan seluruh aspek kehidupannya Tuhan Yesus ambil alih. Artinya orientasi kehidupannya bukan diri sendiri, tetapi Tuhan. Kalau dia ke gereja, orientasinya Tuhan. Kalau dia bekerja, dia berusaha, orientasinya Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dia berumah tangga, Tuhan yang jadi kepala atas rumah tangganya. Kalau dia kerja, dia berbisnis, Tuhan yang pegang kendali. Bukan cara-cara manusia yang dia pakai. Itu ciri orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemudian berikut yang kedua apa saudara? Yang kedua, dia hidup di dalam pertobatan. Dia hidup dalam pertobatan dan dari keterikatan akan dosa. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara begini, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan berarti dia kebal dosa. Termasuk saya, termasuk saudara. Saudara kita ketika kita percaya kepada Yesus bukan berarti kita akan jadi malaikat punya sayap. Kita pun pasti akan dicobai sebagaimana Tuhan Yesus mencobai, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kita pun juga punya peluang jatuh di dalam dosa. Saudara, tapi begini, orang yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, dia bisa saja jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dia tidak akan tinggal dalam dosa, tapi dia akan berupaya. Orang Manado bilang dia mau baku cakar untuk keluar dari dalam dosa. Dia akan berupaya untuk tinggalkan dosa itu. Kembali kepada Tuhan dan bertobat. Tetapi orang yang suam-suam kuku saudara, dia tidak bisa melihat antara benar dan salah. Jadi sulit dia merasa dirinya orang berdosa, punya salah, dan dia perlu untuk bertobat minta ampun sama Tuhan. Itu orang yang suam-suam kuku saudara. Nah tadi saya kasih dua contoh. Ada dua hamba Tuhan, Yong Yi Cho, Kong Hee. 2021 kemarin Pastor Yong Yi Cho tutup usia, Tuhan panggil pulang. Tapi di dalam ujung hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Dia mati di dalam Kristus. Artinya apa saudara? Dia pernah lakukan kesalahan tapi tidak menutup prestasinya di hadapan Tuhan. Tidak menutup buah pelayanan yang dihasilkan. Gereja di Korea berkembang luar biasa. Dia jatuh dalam dosa tapi dia bertobat. Kong Hee, dia alami masa proses dalam kehidupannya. Ya, dia jatuh dalam dosa, dia masuk dalam penjara. Tapi 2021 kemarin dia pun masih khotbah sampai hari ini. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia keluar dari penjara. Dia tinggalkan istrinya, bukan ditinggalkan istrinya saudara. Istrinya tinggalkan dunia entertainnya, dunia artisnya. Dan fokus melayani Tuhan. Artinya bisa saja dia jatuh dalam dosa. Tapi pada akhirnya dia menemukan jalan kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Dia kembali khotbah di gerejanya saudara. Ada news beritakan tentang Kong Hee kembali ke gerejanya. Saudara, orang yang sungguh-sungguh dia pasti hidup di dalam pertobatan. Bukan berapa kali, berapa banyak dia jatuh. Tetapi berapa mampu dia untuk bangkit kembali dari kejatuhan akan dosa. Jadi ketika mungkin hari ini saudara merasa saya ini sudah tidak layak. Saya ini mungkin Tuhan sudah tidak senang. Tidak saudara. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Hanya saja dia menunggu respon kita untuk bangkit dari keterikatan dosa. Itu yang kedua. Yang terakhir saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh dia bukan mau membuka hati untuk Tuhan. Bukan hanya mau menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupannya. Bahkan dia mau hidup dalam pertobatan tetapi dia memiliki gairah. Dia memiliki semangat dalam mengikut Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau saudara lihat di King James Version. Saudara, kata relakanlah itu diterjemahkan menjadi hendaklah kalian bersemangat.
Jadi orang-orang yang kukasihi, merekalah yang kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat. Hendaklah kalian antusias, itu maknanya saudara. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Semangat dan antusias itu timbul karena poin 1, poin 2 tadi. Jadi orang yang buka hati untuk Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupannya, orang yang bertobat, dia akan punya antusias, dia akan punya semangat untuk mengikut Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia tahu dia boleh jatuh, tapi ada Tuhan yang selalu mengulurkan tangan untuk mengangkatnya kembali dan mengampuni setiap dosa-dosanya. Indomie goreng bisa naik 3 kali lipat. Dunia bisa resesi. Peperangan mungkin bisa terjadi. Tapi tidak akan membuat orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh patah semangat. Tidak akan membuat orang yang percaya kepada Tuhan untuk berpaling daripada Tuhan. Sebab dia tahu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini semua dalam izin Tuhan. Dan dia punya Tuhan yang baik yang memelihara kehidupannya. Yang berkata, tidak sehelai pun rambut di kepalamu akan jatuh tanpa izin Tuhan. Mau resesi, perang, kalau Tuhan pelihara, saudara pasti sanggup lewati. Saudara, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika dia datang beribadah, dia antusias. Sebab dia tahu ibadah mengandung janji, ibadah mengandung firman Tuhan yang berdampak sampai kekekalan. Jadi saudara, orang yang sungguh-sungguh semangat sama Tuhan. Amin saudara. Pukul dulu pundaknya, kiri kananmu bilang semangat om, semangat tante. Ikut Tuhan mesti semangat, ikut Tuhan mesti antusias. Seperti pujian tadi, kita akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Saudara, saya berdoa jemaat GB Woodward adalah jemaat Kristen yang sungguh-sungguh, amin. Bukan jemaat yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku, dia tidak berpusat kepada Tuhan tapi pada diri sendiri. Tapi orang yang sungguh-sungguh, dia mau buka hati untuk Tuhan, jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat. Orang yang suam-suam kuku orientasinya hal-hal jasmani, hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi orang yang sungguh-sungguh, dia tahu semua itu dari Tuhan. Dia boleh jatuh, dia punya potensi untuk jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia bangkit kembali sebab dia tahu Tuhan Maha Pengampun. Dan orang yang sungguh-sungguh saudara, dia tidak seperti orang yang suam-suam kuku, hidup dalam kesombongan. Tapi dia tahu kalau kakinya kuat masih berdiri hari ini, itu semua karena Tuhan. Dan apapun tantangan kehidupannya, dia akan terus bersemangat. Sebab dia tahu dia punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan, mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi jemaat yang lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengikut Tuhan. Amin. Dunia hari-hari ini penuh banyak kegoncangan, penuh banyak ketidakpastian. Tapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh ikut Tuhan, kami bersemangat ikut Tuhan. Maka kami percaya Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pelihara. Bahkan Tuhan pasti memberkati. Dalam nama Yesus berkati setiap jemaat. Ya, Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Kita berdiri bersama saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau menyenangkanmu. Yesus, engkau baik bagiku. Sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata,
tahu Tuhan hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Engkau tahu akan posisi kami seperti apa sesuai dengan firman-Mu. Namun Tuhan, pada saat ini kami mau berkomitmen kepada Engkau. Kami akan setia sampai menutup mata. Karena kami percaya segala yang ada di dunia ini akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu yang kami miliki semuanya adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kami lewat firman-Mu bahwa berfokuslah hanya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan membuat kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami yakin dan percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Supaya kami berfokus hanya kepada Tuhan. Karena apa gunanya kami memiliki isi dunia tetapi jiwa kami binasa. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau tolong kami semua. Biarlah Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh dalam hidup kami. Supaya kami bisa semakin mengerti akan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kami hanya berfokus kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, biar Tuhan akan terus memberikan kekuatan, semangat untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Hikmat dan pengurapan Tuhan atas hamba-Mu, agar hamba-Mu lebih lagi dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, dengan segala beban-beban kehidupan mereka, dengan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau tahu memberi yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati mereka semua. Karena kami selalu percaya bagi setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami percaya ibadah itu mengandung janji bukan untuk hidup ini saja, tetapi untuk hidup yang akan datang. Tuhan, inilah tujuan hidup kami, supaya kami bisa mengerti bahwa kami harus selalu berfokus pada sumber kehidupan, sumber keselamatan. Itulah Engkau sendiri, Tuhan dan Allah kami dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih semua persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Engkau tahu hati kami yang memberi dengan ketulusan. Oleh karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Agar supaya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa selalu untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, 3 hari lagi kami akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Genap 77 tahun. Kami percaya kalau kami boleh berada di negeri ini, kami percaya bahwa itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan tempatkan kami untuk selalu berdoa bagi bangsa ini. Tuhan tahu situasi dan keadaan bangsa kami. Kami selalu berdoa, biarlah Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Presiden kami dan semua para pengambil kebijakan di negeri kami, para wakil-wakil rakyat, baik di pusat maupun yang ada di daerah. Oh Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Agar supaya mereka sungguh-sungguh menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan bertanggung jawab. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang jahat yang akan menyengsarakan masyarakat dan kehancuran dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan Tuhan, berkati, karena kami percaya doa kami umat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami memberkati akan Indonesia, kami memberkati juga kota kami, kota Palu dan Sulawesi Tengah. Semua dalam rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan, terima kasih.
Hamba berdoa pada saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai selama Tuhan berikan kesempatan untuk mereka dapat berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati rumah-rumah tangga mereka. Biar mereka menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan rumah tangga selalu ada kasih Kristus yang mengikat mereka. Bapa, terima kasih. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, Tuhan juga memberkati ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Terima kasih Bapa di surga, kemuliaan, kehormatan hanya bagimu. Tuhan memberkati semua kami. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagimu. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralabasi, ya ralalala. Ya lamasi, ya ralamala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.